rangkaian semua acaranya berjalan dengan lancar aja sih. Ada kado spesial? Ngasih kado apa? Kado spesialnya masih rahasia, tidak hari ini, nanti ditunggu aja ya di hari-hari berikutnya. Untuk biar anti mainstream aja, nggak pas hari ini biar dia berharap dulu kan. Tapi ntar ada hadiah spesialnya buat kakak. Melihat keberhasilan mereka seperti apa sih Kak Poppy? Alhamdulillah bangga banget ngelihatnya, karena aku juga tahu kan perjuangan Glenka tuh dari kecil kayak gimana gitu. Jadi pas ngelihat Glenka sudah menikah, sudah punya kesuksesan seperti sekarang, aku sebagai antinya, aduh anti lagi, bangga banget dan terharu banget sih ngeliat perjuangannya. Yeah. Tapi mau sedikit update dari Kak Poppy sekarang, sibuk apa mungkin sekarang? Saya jadi ibu rumah tangga, ibu. Iya, alhamdulillah kemarin kan baru selesai, sempet sekali ngambil stripping. Habis itu setelah aku jalanin ternyata rasanya masih belum masih belum puas gitu untuk ngurus anak-anak aku secara full waktunya ya, secara waktu gitu. Jadi aku memutuskan untuk saat ini sementara waktu tidak mengambil pekerjaan di stripping dulu, tapi lebih fokus untuk ngurus anak-anak dan mendidik anak-anak aja sih gitu. Karena untuk menjadi seorang ibu, untuk hanya membesarkan saja sebenarnya mudah ya gitu, tapi untuk mendidik anak untuk menjadi seseorang yang baik nantinya, bisa jadi anak solehah, sukses, itu kan nggak mudah gitu. Jadi ya sekarang harus ada yang dikorbankan, entah itu pekerjaan atau menjadi seorang ibu. Jadi aku mengorbankan pekerjaan itu dulu untuk menjadi seorang ibu. Memang terpecahkah pikirannya ketika stripping kemarin? Apa sih yang mungkin tidak tenang kah anak di rumah? Iya, karena jadwal sekolah sih. Karena memang mungkin aku tipikal orang tua yang sebenarnya sangat mempercayakan untuk urusan sekolah ke anak. Tapi pada saat anakku yang pertama nih udah SD, aku udah bisa kayak pantau dari jauh aja lah, ngelihat gimana perkembangannya dia. Cuman kan anakku yang kedua masih TK gitu, jadi masih butuh bimbingan dan aku masih harus terus terjun langsung gitu. Apalagi sekolah anak kan Islam terpadu, hafalannya itu Masya Allah, hafalan suratnya. Jadi kalau misalnya aku nggak terjun langsung untuk nge-guide dia, kayaknya gimana gitu. Dan apalagi anakku yang kedua kemarin sempet kayak aku bawa ke psikolog juga kan, tantrum banget, emosinya tuh naik turun gitu. Jadinya wah kayaknya nggak bisa nih kalau dipegang sama mbak, jadi harus aku handle. Dan alhamdulillah semenjak aku handle sendiri, dia lebih disiplin, sekolahnya juga lebih semangat. Jadi memangnya itu dia, peran ibu harus ada sih untuk anak aku. Gimana cara Kak Poppy untuk menghadapi tantrum itu? Iya, kemarin wah panjang banget, aku sempet kayak stres, nggak tahu harus kayak gimana ngadepinnya. Jadi aku bawa ke psikolog, sempet terapi 3-4 kali, dan aku menerapkan pola-pola pembelajaran untuk anak aku. Kayak misalnya dia nggak boleh nonton YouTube gitu ya, terus nggak boleh pegang gadget sama sekali mungkin 2-3 bulan gitu. Nah itu dia, untuk dia jauh dari gadget atau jauh dari sosial media atau games itu kan sulit sebenarnya, apalagi aku nih kan jadi nggak ada waktu untuk me time gitu. Tapi ya udah, setelah aku korbankan nyamuk ya saya, waktu aku untuk aku untuk anak aku, dia benar-benar jauh dari gadget, ya aku jadi ngajak main dia, terus aku jauh lebih kreatif untuk kayak menciptakan suasana rumah yang menyenangkan untuk anak aku. Dan alhamdulillah selama 3 bulan ini dia udah nggak pernah cranky lagi, Masya Allah. Sekolah juga udah mulai rajin, ke sekolah juga udah yang kayak happy banget. Sampai guru-guru di sekolahnya tuh yang handle Adi tuh bisa 3-4 guru dari kelas-kelas yang lain, karena di setiap sekolah selalu kayak guling-guling, nangis-nangis. Dia tuh ngerasa nggak nyaman dengan suasana baru. Tapi Kak Poppy justru lebih bisa menikmati diri sendiri kah, maksudnya setelah memutuskan untuk vakum terus fokus ke anak-anak? Iya banget lagi. Iya lagi, aku baru benar-benar bisa merasakan jadi ibu rumah tangga tuh seutuhnya itu sekarang. Apalagi aku udah nggak ada mbak ya, maksudnya mbak khusus untuk anak aku tuh udah nggak ada, khusus untuk di rumah aja. Jadi ya udah 24 jam aku sama anak-anak, kecuali kalau bisa tidur sih. Mereka juga udah bisa tidur sendiri. Tadinya tuh nggak pernah bisa tidur sendiri. Sekarang mereka udah kayak punya kamar masing-masing, udah mandiri, udah disiplin semuanya. Sampai menyiapkan makanan juga nggak Pak? Iya dong, insya Allah. Makanan juga semuanya aku yang siapin, dan mereka tapi udah bisa makan sendiri ya. Tapi mungkin untuk mengajarkan kebiasaan itu, cara Kak Poppy sendiri seperti apa sih untuk anak-anak? Lebih tegas sih, bukan berarti galak ya, lebih ketegas, mendisiplinkan anak-anak supaya anak-anak juga respect sama kita. Karena aku juga sebagai orang tua nggak pengen jadi orang tua yang ditakutin sama anak ya. Aku
pingin lebih mereka tuh menghargai aku sebagai orang tua, mereka mengikuti kata-kata aku karena ya memang kata-kata ibu aku tuh benar gitu, dan aku tidak pernah yang kayak menggurui. Jadi aku selalu kayak bertukar pikiran sama mereka, misalnya kayak kita lagi ada waktu lunch gitu ya, atau nggak dinner, kita selalu bareng-bareng dan nggak pernah ada yang megang gadget, even ayahnya gitu. Jadi kita kayak punya pembicaraan, oke, kita bahas hari ini, misalnya tadi ibu ngeliat loh ada anak di pinggir jalan, dia misalnya minta-minta sama ibunya, menurut kakak gimana? Jadi membuat anak itu lebih berpikir kritis, pakai logika. Kalau seandainya mereka nggak rajin belajar, apa sih yang mereka bakal hadapin ke depannya, kayak gitu-gitu loh. Dan alhamdulillah sih sekarang dengan mereka menggunakan logikanya, mereka kritis, insya Allah aku sama ayahnya juga lebih gampang ya ngedidik mereka gitu. Aku nggak yang melulu kayak kamu nggak boleh lari-lari, nanti kamu jatuh. Aku nggak pernah kayak gitu. Aku lebih kayak membebaskan mereka mau seperti apa. Udah kelihatan belum mungkin bakat dari anak-anak apa? Kalau Kanza kemarin itu dia pianis nih, insya Allah dia suka piano. Kemarin juga udah ikut beberapa konser kecil-kecil gitu kan. Terus kalau Ade belum sih, masih terlalu kecil kali ya, nanti lah SD nanti kita lihat bakal kayak gimana. Itu yang pertama sempat diposting sama Kak Popi di Instagram. Iya, Kanza sempat aku posting, dia pianis sama piano sama apa lagi ya, lebih ke English ya dia, sama math. Makanya ntar nih aku pengen coba ikut-ikutin lomba apa kayak supaya dia lebih percaya diri aja kan. Gitu. Tapi mungkin mengikuti perkembangan anak, mereka kayak merasa, oh jadi ibu ternyata seperti ini ya gitu. Ada. Iya, itu dia yang tadi aku bilang, jadi ibu itu sebenarnya susah banget, pekerjaan paling susah gitu. Bahkan kalau misalnya aku ada salah apa gitu ya, yang namanya manusia pasti punya salah, itu kayak ngerasa aduh kok gue nggak guna banget ya jadi ibu gitu. Tapi kan hal-hal seperti itu sebenarnya yang aku harus jangan pikirin, yang penting kita pikir ke depannya aja yang terbaik dan rajin-rajin belajar aja sih tentang parenting. Aku juga sekarang suka baca buku parenting, terus kayak ikut-ikut seminar parenting kayak gitu-gitu, karena ya itu dia, untuk mendidik anak ilmunya itu harus kita ambil dari mana aja gitu. Kalau misalnya kita melulu kayak gue bisa kok, gue sanggup kok jadi ibu tuh gampang, itu tuh malah jadi nggak berkembang gitu. Jadi kita harus ngambil ilmu dari manapun. Tapi anak yang pertama sendiri sebetulnya dengan bakat pianis dan kemudian matematika